berkata, babul khuruji fi talabil ilmi. Bab tentang keluar, meninggalkan kampung halaman untuk menuntut ilmu. Pada bab ini Imam Bukhari akan menjelaskan tentang pentingnya seseorang itu melakukan perjalanan untuk menimba ilmu. Keluar, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya demi mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena di antara sebab-sebab keberkahan ilmu itu apabila seseorang banyak rihlah menuntut ilmu. Dia mengorbankan hartanya, mengorbankan perasaannya, meninggalkan kedua orang tuanya, keluarganya, orang-orang yang dicintai demi mendapatkan ilmu yang lebih luas, lebih banyak. Cuma sebagian ulama mensyaratkan sebelum dia keluar menimba ilmu, dia harus menguasai ilmu ulama-ulama yang ada di negerinya. Kalau di masa dahulu tentunya hadis-hadis yang ada di negerinya dia sudah kuasai. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh penduduk negerinya itu dia sudah dapatkan, sehingga dia beranjak keluar di negeri-negeri yang lain untuk mendapatkan hadis-hadis yang lain atau hadis-hadis yang lebih tinggi sanadnya, yang lebih kuat sanadnya, atau mendatangi ulama-ulama yang lebih luas ilmunya, lebih ahli di bidangnya. Begitu pula di masa kita sekarang, kita terlebih dahulu menuntut ilmu kepada guru-guru yang ada di negeri kita. Kalau memang terpenuhi atau kita mendapatkan guru-guru atau ustadz-ustadz yang baik manhajnya, menguasai ilmu yang diajarkannya, agar kita punya bekal ketika kita keluar, kita tidak salah arah. Kita sudah diberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat. Kenapa? Karena ketika kita keluar meninggalkan kampung halaman kita, itu bisa saja kita berbalik arah. Awalnya ingin menuntut ilmu, tiba-tiba lain niatnya, berubah niatnya sampai di sana. Atau kita ingin menuntut ilmu kepada ulama ahli sunnah, ternyata ulama lain yang kita dapat. Kenapa? Karena kita belum mendapatkan nasihat, belum mendapatkan arahan dari ustadz-ustadz yang ada di negeri kita. Jadi dalam bab ini Imam Bukhari ingin menjelaskan tentang keutamaannya, pentingnya seseorang itu keluar menimba ilmu. Bahkan dalam ilmu hadis itu terkadang penilaian kualitas riwayat seorang perawi itu kalau dia banyak rihlah, kalau dia banyak bepergian menuntut ilmu. Karena terkadang ketika suatu hadis itu atau seorang ulama itu hanya meriwayatkan dari orang-orang yang ada di negerinya, bisa jadi dia tidak mendapatkan cacat atau aib dari riwayat yang dia temukan. Karena ulama mengatakan al-hadis idza lam yujma' turuqahu lam yatabayyan ilaluhu. Al-hadis, satu hadis itu kalau tidak dikumpulkan sanadnya, idza lam yujma' turuqahu lam yatabayyan ilaluhu. Jadi kalau tidak dikumpulkan riwayat-riwayat yang ada dari perawi ini, dari perawi ini, dari perawi ini, maka tidak akan nampak cacat atau aib dari riwayat tersebut. Kenapa? Karena dia mendapatkan hadis itu cuma dari satu jalur. Bisa jadi satu jalur itu nampaknya jalurnya sahih,
perawinya semuanya sahih. Tapi ternyata ketika dibandingkan dengan riwayat-riwayat yang lain, nampak ternyata ada aib atau cacat pada riwayat tersebut. Makanya ulama-ulama yang terkenal banyak rihla dalam menuntut ilmu, mendatangi semua negeri-negeri yang terkenal dengan ulama-ulamanya, itu lebih kuat lebih kuat periwayatan hadisnya daripada yang tidak terkenal banyak melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Karena yang banyak rihla dalam menimba hadis, dia mengumpulkan banyak sanad. Satu hadis tapi dia riwayatkan dari penduduk Madinah, dia riwayatkan dari ulama Mekah, dia riwayatkan dari ulama Mesir, sehingga keseluruhan riwayat itu terkumpul, sehingga dia bisa melihat, oh ini riwayat keliru, oh ini riwayat yang kuat, ini riwayat ada cacatnya. Tapi kalau dia fokus ke mencukupkan diri dengan hadis yang beredar atau hadis yang diriwayatkan di negerinya saja, itu terkadang dia tidak mampu membedakan mana riwayat yang sahih dan mana riwayat yang lemah. Itu di masa periwayatan hadis. Adapun di masa kita sekarang ini, ya untuk penuntut ilmu awal itu memang dianjurkan untuk berguru di satu guru saja dulu. Kenapa? Karena terkadang sekalipun ustadz itu manhajnya sama, tapi mungkin ada perselisihan dalam merajihkan atau menguatkan satu pendapat. Jadi kalau dia mengawali menuntut ilmunya pindah-pindah guru, maka dikhawatirkan dia tidak kuat pondasi dalam menimba ilmunya. Karena dia awali dengan pertentangan, perselisihan. Tapi kalau dia fokus ke suatu guru, dia kuasai dasar-dasarnya semua ilmu, setelah dia sudah memiliki kemampuan, dia bisa mengembangkan ilmunya. Makanya di masa sekarang memang agak sulit, karena media membuat kita mendengarkan banyak khilafat. Jadi kita baru mulai menuntut ilmu, sudah disuguhkan dengan perselisihan, perseteruan pendapat. Sehingga terkadang banyak penuntut ilmu sibuk dengan perselisihan ini, tapi sebenarnya dasar-dasar ilmu belum dia kuasai. Apalagi memang godaannya kalau kita berbicara dalam hal-hal yang lagi viral, yang lagi tren, itu lebih menarik daripada kita mempelajari yang dasar-dasar, yang awal-awal. Sehingga ya namanya juga manusia, terkadang tergoda untuk fokus ke masalah-masalah khilafiyah, sedangkan masalah-masalah pokok dia tidak menguasainya. Jadi kalau memang masih awal pemula, itu dia kuasai dulu dari satu guru. Apabila memang gurunya itu mengajarkan semua bidang. Di masa dahulu kan seperti ada syekh tinggal di rumahnya mengajarkan semua bidang, dia ajarkan tauhid apa semua. Sehingga ketika muridnya sudah kuat, maka terkadang dia sudah diizinkan untuk rihla, untuk pergi ke guru ini, untuk seumpamanya dia mau spesialis ahli hadis, dia ditunjukkan kalau mau hadis di sana, kalau mau fikih di sana. Tapi pokok-pokok ilmu dia sudah kuasai, dia sudah nasari. Itu kalau gurunya mengajarkan semua bidang. Nah terkadang ada juga guru tidak, dia fokus ke satu bidang. Saya cuma ngajar tafsir. Berarti ketika mempelajari tafsir di situ saja. Jangan terlalu banyak mengambil tafsir dari banyak ustadz. Kenapa? Karena kamu akan mendapatkan perbedaan. Kamu akan mendapatkan perselisihan. Jadi kalau memang tidak ada satu guru yang mengajarkan semua bidang, dasar-dasar pokok-pokoknya, maka pilih fikih sama ustadz ini saja. Akidah sama ustadz ini saja. Nahu sama ustadz ini. Dasar-dasarnya saja dulu. Kalau sudah dia kuasai di negerinya, baru bisa dia rihlah ke tempat yang lain. Karena ketika seorang tidak punya dasar, kemudian dia rihlah, itu dikhawatirkan di sana dia terombang-ambing. Tidak jelas arahnya, tidak jelas tujuannya. Tapi kalau dia sudah punya dasar, tinggal mengembangkannya. Itu yang terjadi di masa sekarang. Jadi intinya bab ini tentang keutamaan keluar
meninggalkan kampung halaman untuk menimba ilmu. Kemudian dalam bab ini Imam Bukhari akan menyebutkan dua hadis. Menyebutkan dua hadis. Yang mana hadis pertama Imam Bukhari riwayatkan atau Imam Bukhari sebutkan tanpa sanad. Menyebutkannya tanpa sanad dan dengan matan yang disingkat. Bahkan tidak menyebutkan matannya. Hanya menyebutkan isyarat terhadap matanya atau syahid dari matanya. Itu riwayat Jabir bin Abdullah. Kemudian hadis yang kedua dia riwayatkan secara utuh, secara muttasil dengan sanad dan matan. Untuk hadis yang pertama, yaitu hadisnya tinggalkan kampungnya, perjalanan 1 bulan, tujuannya cuma mendengarkan satu hadis. Hadis ini seperti saya tadi sebutkan, disebutkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq. Hadis mu'allaq kita sudah jelaskan sebelumnya. Cuma masalah hadis mu'allaq ini harus sering-sering diulang. Kenapa? Karena akan sering muncul. Imam Bukhari banyak meriwayatkan atau menyebutkan hadis-hadis mu'allaq di dalam Sahih Bukhari. Kita mengatakan hadis mu'allaq itu hadis yang tidak menyebutkan sanadnya secara utuh. Kalau dalam definisinya dalam ilmu hadis, ma saqata min isnadihi atau ma saqata fi awwali isnadihi rawin aw rawiyani ala tawali. Ma saqata fi awwali isnadihi rawin aw rawiyani ala tawali. Hadis yang jatuh di awal sanadnya satu perawi atau 2 perawi secara berurutan. Dan kalau kita lihat di buku-buku mustalah, hadis mu'allaq itu adalah secara umum hadis dhaif. Kenapa? Karena terputus sanadnya. Sedangkan syaratnya hadis sahih apa? Ittisalus sanad. Itu syarat pertama, hadis sahih harus sanadnya bersambung. Artinya dari antara perawi dengan perawi yang lainnya harus ada ketersambungan, pernah bertemu, saling meriwayatkan satu dengan yang lainnya. Sedangkan hadis mu'allaq terputus, jatuh di awal sanadnya satu perawi, berarti antara perawi hadis dengan gurunya tidak bersambung, tidak ketemu. Sehingga dikatakan mu'allaq. Kenapa hadis mu'allaq itu lemah? Karena jatuh perawinya, ada perawi yang tidak disebutkan. Ketika perawi itu tidak disebutkan, kita tidak tahu perawi ini thiqah atau lemah. Perawi ini bisa diterima hadisnya atau tidak. Yang jadi pertanyaan, kita ketahui bahwa Sahih Bukhari itu ulama sepakat bahwa semua hadisnya sahih. Pertanyaannya, kenapa ada hadis mu'allaq di Sahih Bukhari? Padahal hadis mu'allaq adalah hadis yang lemah. Jadi Al-Hafiz Ibnu Hajar ketika menjelaskan masalah ini bahwa hadis mu'allaq di Sahih Bukhari itu ada 2 jenisnya. Hadis mu'allaq, ya, hadis yang disebutkan tanpa sanad atau disebutkan dengan sanad yang tidak sempurna. Ya, seperti contohnya di sini, Imam Bukhari cuma mengatakan warahala Jabir. Jelas sekali Imam Bukhari tidak ketemu dengan Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi. Berarti ada sanad yang jatuh. Ya. Jadi Imam Bukhari ketika meriwayatkan hadis mu'allaq, menyebutkan hadis mu'allaq itu ada 2 jenisnya. Ada 2 jenis hadis mu'allaq di Sahih Bukhari. Jenis yang pertama disebutkan secara mu'allaq di satu tempat, di satu bab di dalam Sahih Bukhari, tapi dia sudah sebutkan secara muttasil di bab-bab sebelumnya atau di kitab-kitab sebelumnya. Sudah pernah dia sebutkan secara utuh sanad dan matanya. Ketika dia ingin sebutkan lagi, dia sudah tidak menyebutkan lagi sanad dan matanya untuk meringkas, untuk lebih meringkas. Mengatakan saya kan tadi sudah sebutkan sanadnya. Cukup itu saja tadi.
Atau dia belum sebutkan sebelumnya tapi akan dia sebutkan setelahnya. Nanti saya akan sebutkan sanadnya dan matanya secara utuh nanti. Itu ada yang seperti itu. Berarti kalau begini modelnya tidak ada masalah. Karena sekalipun terputus di satu tempat, kan sudah tersambung di tempat yang lain. Sehingga kekhawatiran kita bahwa hadis itu lemah karena mu'allaq itu sudah tidak dikhawatirkan lagi. Kenapa? Karena sudah dijelaskan sanadnya sebelum atau setelahnya. Jadi ini tidak masalah. Yang jadi masalah yang jenis yang kedua, terkadang Imam Bukhari menyebutkan hadis mu'allaq tidak disebutkan sanadnya atau tidak sempurna sanadnya, tapi tidak ada sebelum dan tidak ada setelahnya. Seperti hadis yang kita baca di sini, dia tidak ada di Sahih Bukhari, tidak disebutkan di Sahih Bukhari satupun. Hadis yang seperti ini yang tidak disebutkan di Sahih Bukhari secara utuh, ini ada dua lagi modelnya. Ada dua modelnya. Ada yang ulama mengatakan bisigatil jazm, ada bisigatil tamrid. Bisigatil jazm itu artinya kalau dalam ilmu nahwu itu fi'il ma'lum, sigatul ma'lum, qala, haddatsa, haka, mabni lil ma'lum dalam ilmu saraf. Sedangkan sigatul tamrid mabni lil majhul, qila, ruwiya, hukiya. Jadi kalau Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan kalau Imam Bukhari meriwayatkan atau menyebutkan hadis mu'allaq tapi memakai sigatu al-ma'lum, memakai kalimat-kalimat dengan nada tegas, qala, rawa, dzakara, maka itu menunjukkan bahwa hadis itu sahih menurut Imam Bukhari. Artinya sudah sahih. Tapi pertanyaannya kenapa tidak disebutkan dengan sanadnya? Mengatakan Imam Bukhari tidak sebutkan dengan sanadnya karena sanad tersebut sekalipun sahih tapi tidak memenuhi standar kualitas sahih Bukhari. Karena Imam Bukhari ketika menyeleksi hadis-hadis yang mau dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari punya standar kualitas tinggi. Kualitas yang diterapkan oleh Imam Bukhari untuk dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari kualitasnya tinggi. Ketika ada hadis sahih tapi tidak sampai derajatnya standar yang dia inginkan, maka dia sebutkan tanpa sanad. Tapi bisigatil jazm. Qala Abu Hurairah, atau dzakara Abu Bakar, atau siapa saja pakai sigat al-jazm atau mabni lil ma'lum. Itu sahih menurut Imam Bukhari. Atau Imam Bukhari meyakini bahwa hadis itu sanadnya sahih cuma tidak sesuai dengan standar yang bisa dia masukkan ke dalam sahih. Karena Imam Bukhari tidak menyebutkan semua hadis sahih. Banyak hadis-hadis sahih lain yang Imam Bukhari miliki tapi tidak dimasukkan ke dalam kitabnya Sahih Bukhari. Kemudian yang model yang kedua yaitu bisigatit tamrid. Qila, ruwiya, hukiya. Ini belum tentu sahih. Tidak semuanya sahih. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Terkadang Imam Bukhari meriwayatkan dengan atau menyebutkan dengan sigatut tamrid ini karena tidak sahih menurut dia. Tapi bisa jadi sahih menurut ulama yang lain. Jadi harus diteliti lagi sanadnya. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar dia sudah teliti semua. Al-Hafidz Ibnu Hajar ada kitab namanya Taghliqut Ta'liq. Taghliq at-Ta'liq. Al-Hafidz Ibnu Hajar meriwayatkan semua hadis-hadis yang mu'allaq di Sahih Bukhari. Dan dia hukumi hadis-hadis tersebut. Jadi ketika memakai riwayat sigatut tamrid, qila, ruya, ini ada yang sahih, ada yang dhaif. Makanya dia sebutkan dengan sigat at-tamrid. Terus pertanyaannya, kalau dhaif, kenapa dimasukkan lagi di Sahih Bukhari? Kenapa disebutkan di Sahih Bukhari? Ulama memberikan jawaban bahwasanya Sahih Bukhari yang diakui atau hadis-hadis yang diakui oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari hanya yang punya sanad saja. Hadis-hadis
yang diakui oleh Imam Bukhari, yang disepakati kesahihannya itu hanya hadis-hadis yang bersanad. Adapun hadis-hadis yang tidak bersanad, terkhusus yang diriwayatkan dengan sigatut tamrid, itu bukan bagian dari Sahih Bukhari. Terkadang Imam Bukhari menyebutkannya hanya untuk membantah hadis tersebut. Terkadang di judul Imam Bukhari mengatakan qila, ruya. Kemudian dia sebutkan hadis di bawahnya dengan sanad yang utuh untuk membantah riwayat tersebut. Kenapa kita mengatakan hadis-hadis yang muallak ini, yang diriwayatkan secara bisigati tamrid ini bukan Sahih Bukhari? Karena kita tahu judulnya Sahih Bukhari apa? Al-Musnad, Al-Jami', Al-Musnad, As-Sahih, Al-Mukhtasar. Al-Jami', Al-Musnad, As-Sahih, Al-Mukhtasar min umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu judul lengkapnya Sahih Bukhari. Berarti Imam Bukhari mengatakan Al-Jami' Al-Musnad. Apa artinya Al-Musnad? Al-Musnad adalah yang bersambung sanadnya. Berarti yang tidak bersambung sanadnya bukan bagian dari Sahih Bukhari. Jadi kita tidak bisa kritik Imam Bukhari. Kenapa ada hadis mu'allaq terus daif lagi di Sahih Bukhari? Nah, itu bukan bagian dari Sahih Bukhari. Yang bagian dari Sahih Bukhari hanya yang utuh sanadnya saja. Hanya yang utuh sanadnya saja. Karena judulnya mengatakan itu. Al-Jami' Al-Musnad. Al-Jami' apa artinya Al-Jami'? Mengumpulkan semua bidang ilmu. Ada tafsirnya, ada sejarahnya, ada adabnya, ada akidahnya, semua. Semua pembahasan ilmu ada di Sahih Bukhari. Al-Jami'. Al-Musnad berarti yang bersambung saja sanadnya. Berarti yang mu'allaq bukan bagian dari Sahih Bukhari sekalipun ada di Sahih Bukhari. Karena itu cuma judul saja. Hanya pelengkap saja. Kemudian As-Sahih, itulah yang sahih. Kemudian Al-Mukhtasar, karena Imam Bukhari hanya memilih hadis-hadis yang ringkas saja. Itu sebagian tentang masalah hadis mu'allaq di Sahih Bukhari. Kemudian kita lihat hadis ini mengatakan warahala Jabir. Ini rahala, sigatu tamrid atau sigatu al-jazm. Rahala, sigatul jazm. Berarti hadis ini sahih menurut Imam Bukhari. Ini hadis secara utuh diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini secara utuh dengan sanad dan matan yang lengkap. Kita sebutkan di sini Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Balagani hadithun an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Jadi Jabir ibn Abdullah mengatakan, ada berita sampai kepada saya bahwasanya ada satu hadis yang didengarkan oleh seseorang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada hadis yang Jabir tidak pernah dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya ada orang yang pernah dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashtaraitu ba'iran. Akhirnya saya membeli seekor onta untuk dipakai dalam perjalanan. Tsumma shadattu alaihi rahli. Setelah dia membeli onta, dia bergegas pergi. Fasirtu ilaihi syahran. Saya berjalan mendatangi orang tersebut. Tidak ada di sini karena ini di riwayatnya Musnad Ahmad. Imam Bukhari cuma sebutkan singkat saja. Saya sebutkan riwayatnya secara utuh. Jadi Jabir bin Abdullah setelah membeli ontanya, dia pergi mengatakan saya menempuh waktu sampai ke sana selama 1 bulan. Hatta qadimtu alaihi Syam. Saya tiba di negeri Syam. Fa idza Abdullah bin Unais. Ternyata sampai di sana saya temui Abdullah ibn Unais. Faqultu lil bawwab. Saya berkata kepada penjaga pintunya. Penjaga pintu. Jadi boleh-boleh saja seseorang itu memiliki penjaga pintu. Ada satpamnya lah kalau zaman sekarang. Untuk keamanan atau untuk privasi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang ada sahabat yang menjaga di depan pintunya, supaya ketika ada sahabat yang ingin
bertemu dengan Nabi, bertanya, minta izin dulu sama penjaga pintunya. Penjaga pintu akan melaporkan kepada Nabi. Kalau Nabi izinkan, dia dimasuk. Kalau Nabi tidak izinkan, disuruh pulang. Jadi Jabir berkata kepada penjaga pintunya ini, kullahu Jabir alal bab. Dan katakan kepada Abdullah ibnu Unais itu bahwa ada Jabir di luar di pintu, ingin bertemu. Faqala ibnu Abdullah, jadi penjaga pintunya ini matan Jabir. Jabir siapa? Jabir ibn Abdullah. Mau dia perjelas. Apakah Jabir maksudnya Anda ini Jabir, artinya Jabir ibn Abdullah? Qultu na'am. Ya, betul. Saya Jabir ibni Abdullah. Fa kharaja yata'u thawbahu fa'tanaqani. Akhirnya penjaga pintu itu masuk menemui Abdullah bin Unais, mengatakan di luar ada Jabir ibn Abdullah. Akhirnya Abdullah bin Unais keluar sampai yata'u thawbahu, artinya sampai pakaiannya itu belum dirapikan. Artinya keluar dengan sarungnya masih menjulur karena tergesa-gesa, karena yang datang ini bukan orang biasa, orang jauh, tiba-tiba ada di depannya. Jadi keluar dengan bersegera, fa'tanaqani, akhirnya memeluk, berpelukan dengan orang yang datang itu boleh-boleh saja kalau dia datang dari jauh. Berpelukan ketika bertemu dengan orang yang sudah lama tidak ketemu atau baru datang dari perjalanan jauh, seperti ketika di perang Khaybar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang Ja'far ibn Abi Thalib kembali dari Habasyah. Jadi ketika Ja'far ibn Abi Thalib hijrah ke Habasyah, beliau meninggalkan Habasyah, bertemu dengan Nabi nanti di perang, nanti setelah perang perang Khaybar, nanti di perang Khaybar. Jadi ketika Nabi bertemu dengan Ja'far ibn Abi Thalib, Nabi langsung memeluk Ja'far ibn Abi Thalib. Sampai-sampai Nabi mengatakan, saya tidak tahu hari ini saya bahagia karena memerdekakan Khaybar atau karena bertemu dengan sepupunya ini, Ja'far ibn Abi Thalib. Jadi berpelukan dengan orang yang baru ketemu itu kalau datang dari tapi kalau sering ketemu sedikit-sedikit pelukan lagi, itu bukan cukup dengan bersalaman saja. Jadi Abdullah bin Unais bertemu dengan Jabir bin Abdullah, orang dari jauh, 1 bulan perjalanan, akhirnya memeluknya. Wa'tanaqtuhu, dia memelukku dan saya juga memeluknya. Fakultu, Jabir mengatakan, to the point, tidak ada basa-basi. Hadithan balagani anka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qisas. Ada hadis yang sampai kepada saya bahwasanya kamu mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara qisas. Qisas nanti di hari kiamat. Fa khasyitu an tamuta au amut qabla an asma'u. Jadi saya khawatir engkau itu wafat atau saya yang duluan wafat sebelum saya mendengarkan hadis itu. Jadi makanya ketika sampai informasi bahwa ada hadis seperti ini di negeri Syam, langsung pergi. Tidak mata, siapa tahu nanti dia pergi haji, nanti saya ketemu. Atau dia pergi datang ke Madinah, nanti saya tanyakan. Dia tidak tunggu-tunggu. Ada hadis saya dengar, katanya kamu dengar hadis dari Nabi, maka saya segera datang. Khawatir kamu yang meninggal sehingga saya tidak bisa, atau saya yang meninggal. Sebelum saya mendengarkannya dari engkau. Akhirnya qala Abdullah bin Unais mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah, manusia dikumpulkan nanti pada hari kiamat, au qala al ibadu, hamba-hamba, uratan ghurlan buhman. Uratan ghurlan buhman. Urah tanpa pakaian, ghurlan tanpa alas kaki, buhman tanpa dikhitan. Artinya khitannya kembali lagi seperti waktu dia dilahirkan oleh ibunya. Qala
Qulna wa ma buhman. Ya, kami bertanya, apa yang dimaksud dengan buhn? Laisa ma'ahu syai'. Artinya tidak ada sesuatu bersamanya, tanpa apa-apa. Kita nanti dikumpulkan, ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, dari kuburnya bangkit tanpa memakai pakaian atau tanpa membawa sesuatu apapun. Tsumma yunadihim bisautin yasma'uhu min bu'din kama yasma'uhu min qurb. Kemudian diserukan dengan suara yasma'uhu min bu'din kama yasma'uhu min qurb. Didengarkan oleh orang yang jauh sama seperti didengar oleh orang yang dekat. Artinya sebagaimana orang yang dekat mendengarnya, begitu juga yang dari jauh mendengarkannya. Kemudian mengatakan anal malik, anad dayyan. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, saya adalah yang maha memiliki, yang maha berkuasa. Dayyan. Ini hadis di antara dalil bahwasanya Allah itu berbicara dengan suara. Karena di sini mengatakan tsumma yunadi bisautin. Diserukan dengan suara. Didengar oleh orang yang jauh sama seperti didengar oleh orang yang dekat. Kalau manusia berbicara kan, saya berbicara di sini tidak sama yang di dekat dengan yang jauh. Tentu yang jauh kurang bagus pendengarannya dibandingkan dengan yang dekat. Sedangkan kalau Allah yang berbicara, yang jauh sama dia dengarkan dengan yang dekat. Tidak ada perbedaan suaranya. Artinya tidak ada kesamaran ketika nanti Allah berseru memanggil nanti di hari kiamat. Jadi ini hadis termasuk dalil bahwasanya kalamullah bisautin. Allah itu berbicara dengan suara. Berbeda dengan al-Asy'ariyah mengatakan bahwa Allah berbicara dengan kalamun nafs. Kalamun nafs itu artinya dari hati ke hati, tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya. Sedangkan ahli sunnah mengatakan Allah berbicara dengan suara dan dengan huruf. Dengan suara seperti ini dalilnya bisautin, dan dengan huruf. Dalilnya yang mengatakan dengan huruf itu man qara'a harfan min kitabillah, harfan. Jadi Nabi sendiri mengatakan Al-Quran itu firman Allah dengan huruf. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berseru, manggil dengan suara, didengar oleh yang jauh sama seperti didengar oleh orang yang dekat. Anal maliku anad dayyan wala yanbaghi li ahli min ahli an-nar ayyadkhulan nar walahu inda ahadin min ahli jannati haq. Tidak pantas, tidak boleh bagi seseorang dari ahli neraka untuk masuk ke dalam neraka, dan dia punya hak, dia punya sesuatu dari ahli surga. Artinya ini ahli neraka sudah mau masuk neraka, diponis untuk masuk neraka, tapi dia tidak akan masuk ke dalam neraka kalau dia punya hak terhadap ahli surga. Atau mungkin dia ahli neraka, tapi ada orang yang diponis masuk surga pernah menzalimi dia, pernah menggibah dia, pernah berhutang sama dia. Jadi sekalipun dia sudah diponis ahli neraka, tapi kalau dia punya hak terhadap ahli surga, maka ahli surga dipanggil. Hatta aqussuhu minhu, sampai saya mengadakan perhitungan di kisos. Ini didatangkan, tidak mengatakan masuk mau ke neraka, jangan lagi ganggu itu yang ahli surga, tidak. Jadi sekalipun dia sudah diponis masuk neraka, tapi kalau dia punya hak, artinya dia punya utang dulu, pernah dizolimi sama orang yang sudah mau dikasih masuk ke surga, tidak, panggil dulu. Dia punya hak sama kamu, kamu pernah ambil uangnya, kamu pernah gibah dia, hati-hati. Yang sampai ada pelaku maksiat, tapi kita hina-hina dia, caci maki dia. Jangan anggap bahwa kita ini ahli ibadah, kemudian seenaknya saja untuk mencela, menghina ahli maksiat, atau kita ambil uangnya. Ya, nah, terkadang ada orang mengatakan, tidak apa-apa jadi zolimi itu non muslim, bukan dia orang Islam. Ya, nah, dia ambil hartanya, dia curi hartanya, dan itu banyak. Bahkan para hacker itu muslim,
Tapi ketika dia menghacker, itu hacker kan biasanya ambil uang dari rekening-rekeningnya ada. Mengatakan ya yang saya ambilkan dari orang kafir. Coba itu. Subhatnya mengatakan saya ambil ini uang, ambil dari rekeningnya paling $1, $5. Tapi kalau $5 kali banyak, jadi ribuan dolar. Katakan alasannya apa? Itu rekening-rekeningnya orang kafir. Sekalipun itu rekeningnya orang kafir, nanti dia akan minta nanti haknya. Ya. Kita akan dipertanggungjawabkan karena itu bukan hak kita. Sekalipun mereka itu non muslim, tidak boleh kita mengambil haknya orang lain. Makanya Nabi mengatakan apa? Ittaqu da'watul mazlum. Hati-hati dengan doanya orang yang zalim. Fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab wa in kana al-mazlumu kafiran. Tidak ada yang menghalangi doanya orang yang terzalimi, sekalipun yang terzalimi adalah orang kafir. Jadi di sini Allah mengatakan tidak pantas ahli neraka atau tidak boleh ahli neraka itu masuk ke dalam neraka dulu kalau dia masih punya hak terhadap ahli surga sampai dikisas. Wala yanbaghi li ahadin min ahli jannah ayadkhulal jannah wa li ahadin min ahli nar indahu haqqun. Begitu juga dengan sebaliknya. Ahli surga tidak akan masuk surga kecuali kalau ada haknya di sisi orang penduduk ahli neraka. Hatta aku minhu, sampai aku mengadakan qisas, perhitungan, pembalasan di antara mereka. Hatta al-lutmah, sampai itu tempelin. Artinya sekecil apapun itu kezaliman. Sekalipun cuma hanya memukul, menempelin atau mencubit, apalagi kalau lebih di atasnya itu menggibah, menghina, merendahkan, mencaci maki, mengambil hartanya. Qala kulna, Abdullah bin Anas mengatakan, sahabat bertanya kepada Nabi, kaifa wa innama na'ti Allah azza wa jalla uratan ghurlan buhman. Bagaimana kami akan membayar kezaliman itu, sedangkan kita nanti datang di hari kiamat tanpa membawa apa-apa. Apa yang harus kita bayarkan? Ketika saudara kita ahli surga menuntut kepada ahli neraka menuntut kepada ahli surga, bagaimana kita akan membayarnya? Sedangkan kita tidak memiliki apa-apa. Qala, Nabi mengatakan bil hasanati was sayyiat, dengan kebaikan dan dosa-dosa. Makanya di hadis lain Nabi mengatakan, man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdin aw syai'in, siapa yang punya kezaliman, pernah menzalimi saudaranya, baik itu dari harga dirinya, kehormatannya, atau sesuatu dari hartanya, dari fisiknya, tubuhnya, pernah kita lukai, pernah kita sakiti, falyatahallalhu al-yawm, kata Rasulullah, maka hendaklah dia meminta penghalalan hari ini, qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum nanti datang waktu tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham. In kana lahu hasana ukhidha min hasanati, kalau dia punya kebaikan, ada pahala salatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya, maka pahala-pahala itu akan diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Wa illam takun lahu hasana, kalau dia tidak punya kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi thumma turiha alaih. Kalau tidak ada kebaikannya, atau sudah habis kebaikannya, ternyata masih ada orang yang menuntut, maka dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi akan diberikan kepada dia, kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Wal iyazu billah. Jadi ini hadis yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari, yang mana syahidnya bahwasanya Jabir jauh-jauh dari Medina, meninggalkan kampungnya menuju negeri Syam, perjalanan 1 bulan, bukan 1 hari, perjalanan yang melelahkan, naik onta, hanya mendengarkan 1 hadis saja, dan tidak tunggu-tunggu waktu. Nanti tahun depan, nanti ini, nanti tidak, langsung berangkat. Kemudian setelah itu pulang, sudah dapatkan satu hadis. Bagaimana semangatnya para sahabat itu untuk mendengarkan hadis
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di sini menunjukkan juga bahwasanya untuk menimba ilmu itu kita harus ada pengorbanan. Menimba ilmu itu harus ada pengorbanan. Apa yang bisa kita korbankan, kita korbankan demi mendapatkan ilmu. Dan jangan merendahkan ilmu sekecil apapun. Satu hadis. Jabir ibn Abdullah kan punya hadis banyak. Tak? Banyak hadisnya. Jabir ibn Abdullah ini termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi kalau kita berpikir, buat apa jauh-jauh meriwayatkan? Nah, saya punya banyak hadis. Ini menunjukkan bahwa pengagungannya terhadap ilmu. Pengagungannya terhadap ilmu. Sekalipun itu cuma hadis. Pokoknya itu hadis dia harus pelajari. Dia tahu bahwa ada orang yang punya hadis yang saya tidak ketahui, dia harus bertanya. Kemudian di sini Jabir bin Abdullah kan hadis ini kan sudah sampai kepada dia. Tapi melalui perantara. Ada orang yang menyampaikan bahwa Abdullah bin Unais riwayatkan dari Nabi. Dia tidak puas dengan melalui perantara. Ketika dia tahu bahwa Abdullah bin Unais masih hidup, dia langsung datangi. Ini juga termasuk dalam ilmu hadis namanya as-sanadul ali, sanad yang lebih tinggi. Jadi ketika orang sumber ilmu itu masih hidup, kita datangi. Tidak cukup dengan orang-orang yang menyampaikannya kepada kita. Karena lebih sedikit perantara dalam hadis itu lebih kuat, lebih aman, lebih terpercaya daripada kalau banyak perantaranya. Makanya sanad ali itu lebih utama daripada sanad nazil. Lebih banyak perantaranya. Ini di antara beberapa faedah, sebenarnya banyak faedahnya hadis ini. Kemudian kita pindah ke hadis selanjutnya, hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad dan matan yang utuh. Tapi sebenarnya ini hadis sudah pernah diriwayatkan oleh Imam Bukhari di bab-bab sebelumnya. Mungkin jadi pertanyaan, kenapa hadis ini diulang? Dan tadi kalau sudah disebutkan sanad dan matanya, terkadang Imam Bukhari tidak sebutkan lagi dengan sanad dan matanya. Kenapa di sini Imam Bukhari sebutkan lagi? Kenapa sebutkan? Imam Bukhari itu syaratnya Imam Bukhari kan Sahih Bukhari mengatakan al-mukhtasar. Mukhtasar itu ringkas. Ringkas itu bertentangan dengan diulang-ulang. Kalau ringkas itu artinya jangan diulang. Kalau sudah disebutkan jangan lagi disebutkan. Imam Bukhari rahimahullah taala ketika mengulang hadis seperti hadis innamal a'malu binniyat itu diulang beberapa kali di Sahih Bukhari. Terkadang Imam Bukhari mengulang hadis itu ada banyak alasannya. Kita tahu bahwa Sahih Bukhari itu bukan cuma kitab hadis, tapi masuk juga kategori fikih. Beda dengan Sahih Muslim. Kalau Sahih Muslim ini memang kecenderungannya ke ilmu hadis lebih kuat daripada ke ilmu fikih. Makanya Sahih Muslim itu tidak ada judul babnya. Sahih Muslim itu tidak, Imam Muslim menyusun Sahih Muslim tanpa menyebutkan bab. Cuma mengatakan Kitabul Iman, sebutkan semua hadis-hadis tentang iman. Kitabut Tahara, tidak ada judul babnya. Tidak ada judul bab. Itu judul bab di Sahih Muslim yang ada dicetak sekarang itu buatan Imam Nawawi. Imam Nawawi yang mencantumkan bab di Sahih Muslim. Ketika mensyarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mencantumkan bab untuk setiap hadis. Oh, hadis ini babnya ini. Tapi yang Imam Muslim tidak menyebutkan bab. Makanya Sahih Muslim lebih cenderung, lebih dominan ke. Jadi kalau mau belajar hadis itu lebih bagus baca Sahih Muslim. Tapi kalau Sahih Bukhari dia bukan fokus ke hadis, tapi fikihnya. Ini dalam masalah fikih kan terkadang kita butuh istidlal. Kita membutuhkan dalil. Ketika hadis itu sudah disebutkan dan ternyata ada hukum, masih membutuhkan hadis tersebut. Sehingga Imam Bukhari menyebutkan hadis itu untuk kedua kalinya. Karena dia butuhkan ini hadis untuk pembahasan ini. Cuma Imam Bukhari ketika mengulang suatu hadis,
dia tidak mengulangnya kecuali ada faedah. Ada faedah. Ada perbedaan dengan sebelumnya. Apakah sanadnya beda? Sudah disebutkan pertama tapi dari guru yang lain, diulang tapi dengan guru yang lain. Atau sanadnya sama tapi matanya ada perbedaan sedikit. Ada tambahan faedah dari matanya. Tapi ketika Imam Bukhari ingin mengulang hadis, ternyata sanadnya itu tonji. Tidak ada sanad lain yang Imam Bukhari miliki kecuali itu. Kemudian matanya itu juga di matanya. Disinilah Imam Bukhari riwayatkan dengan mu'allaq. Dia hapus sanadnya. Mau apa lagi saya ulang? Sudah bisa perlu, tidak ada faedah lainnya. Tapi ketika Imam Bukhari mengulangnya dan ternyata ada faedah, ada tambahan sanad atau ada tambahan di matanya, maka Imam Bukhari ulangi itu hadis. Seperti hadis yang ada di sini kita baca secara cepat. Qala haddatsana Abul Qasim Khalid ibnu Khali. Qala haddatsana Muhammad ibn Harb. Qala Al-Auza'i Abdurrahman bin Amr. Qala akhbarana Az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud ibn Abbas annahu tamara huwa wal Hurr ibn Qais ibn Hisn al-Fazari fi sahibi Musa. Ibn Abbas berdebat dengan Al-Hurr ibn Qais radhiyallahu taala anhuma tentang sahibu Musa, artinya orang yang ditemui oleh Nabi Musa, yang didatangi oleh Nabi Musa yang disebutkan di dalam suratul Kahf. Ibn Abbas mengatakan yang didatangi Musa itu adalah Nabi Khidr, sedangkan Al-Hurr bin Qais menganggap bukan, ada orang lain yang didatangi oleh Nabi Musa. Famarra bihima Ubay bin Ka'ab. Sementara mereka berdebat, tiba-tiba lewat Ubay ibn Ka'ab. Fada'ahu Ibn Abbas. Ibn Abbas memanggil Ubay radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala inni tamaraitu ana wa sahibi hadza fi sahibi Musa. Saya dan temanku ini sedang memperdebatkan siapa orang yang didatangi oleh Nabi Musa. Alladzi sa'ala as-sabila ilaihi, alladzi sa'ala as-sabila ila luqiyihi. Yang mana Nabi Musa bertanya kepada Allah bagaimana cara bertemu dengan orang tersebut. Ketika Nabi Musa ditanya oleh kaumnya, adakah orang yang lebih pintar daripada kamu? Nabi Musa mengatakan tidak ada, saya yang paling pintar di sini karena saya Nabi. Akhirnya Allah tegur bahwa ada hambaku yang lebih mengetahui, ada yang dia tahu kamu tidak ketahui. Artinya akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan orang tersebut. Ibn Abbas mengatakan, hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nahu? Pernahkah kau mendengar Rasulullah bercerita tentang kisahnya? Karena di suratul Kahf tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan siapa yang didatangi oleh Nabi Musa. Faqala Ubay bin Ka'ab mengatakan, na'am, iya, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nahu. Saya pernah mendengar Rasulullah menyebutkan kisahnya. Yaqulu, Nabi berkata, bainama Musa fi mala'im min Bani Israel. Ketika Nabi Musa berada di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, ija'ahu rajul. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, faqala ata'lamu ahadan a'lama minka? Apakah kamu tahu seorang yang lebih mengetahui daripada engkau? Qala Musa la. Musa mengatakan tidak ada. Nah, dia nabi. Karena setiap nabi di masa dahulu diutus untuk kaumnya saja. Jadi Nabi Musa menjawab sesuai dengan apa yang dia ketahui. Bahwa untuk Bani Israel, saya yang paling mengetahui karena saya nabi pada waktu itu. Dan tentunya tidak ada yang lebih mengetahui daripada nabi. Fa'auhallahu azza wa jalla ila Musa. Akhirnya Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, bala, tentu. Ya, tentu ada orang yang lebih mengetahui daripada engkau. Abduna Khadirun, hamba kami yang bernama Khadir. Fasa'ala sabila ila luqiyihi. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah bagaimana cara bertemu dengan hamba tersebut. Faja'alallahu lahu al-huta ayah. Allah menjadikan untuk Nabi Musa ikan sebagai tanda. Wakila lahu
dikatakan kepada Nabi Musa, idza faqadtal huta farji' fa innaka satalqah. Kalau suatu ketika ikan yang kamu bawa ini kehilang, tidak kamu dapatkan, maka kembali ke tempat semulamu. Ketika ikan itu masih ada, maka kamu akan dapatkan orang tersebut di sana. Maka Musa sallallahu alaihi wasallam yattabi'u atharal huti fil bahr. Nabi Musa mengikuti jalannya ikan ini di laut. Faqala fata Musa li Musa. Maka pelayannya Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa, ara'aita idh awayna ila as-sakhrata fa inni nasitul hut. Bagaimana menurutmu kalau kita kembali ke tempat kita tadi istirahat, itu di batu tadi yang kita tempat istirahat, fa inni nasitul hut. Saya lupa tadi itu ikan di situ. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Tidak ada, saya tidak melupakannya kecuali syaitan yang mengingatkannya. Qala Musa, Nabi Musa mengatakan, dzalika ma kunna nabghi. Itulah yang kita inginkan. Artinya itulah tanda bahwa kita akan bertemu dengan hamba. Ketika kita kehilangan dan kita kembali ke tempat semula, maka di situ kita akan bertemu. Fartadda ala atharihi ma qasasa. Akhirnya Nabi Musa bersama pelayannya kembali ke tempat semula itu, mengikuti jalannya tadi semula. Fawajada Khadiran. Akhirnya Nabi Musa dan pelayannya bertemu dengan Khadir. Fakana min sya'nihima ma qassallahu fi kitabihi. Maka kisah keduanya seperti apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surah Al-Kahf. Ini hadis yang kedua yang disebutkan oleh Imam Bukhari dengan sanad muttasil. Syahidnya jelas. Bagaimana Nabi Musa jauh-jauh bepergian untuk berguru kepada Nabi Khidir. Padahal kita tahu bahwa Nabi Musa itu lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Khidir. Nabi Musa ulul azmi minar rusul. Dan Rasul, sedangkan Nabi Khidir hanya Nabi, bukan Rasul. Kita tahu bahwa Rasul lebih tinggi derajatnya daripada Nabi. Dan Nabi Musa bukan Rasul biasa lagi, tapi salah satu dari ulul azmi minar rusul. Tapi sekalipun dengan kedudukan yang tinggi itu, Nabi Musa tidak segan-segan, tidak tanggung-tanggung untuk pergi berguru kepada Nabi Khidir karena mengetahui sesuatu yang dia tidak ketahui. Artinya dalam menuntut ilmu kita tidak boleh sombong, tidak boleh merasa cukup dengan ilmu, tidak boleh gengsi untuk menuntut ilmu sekalipun kepada orang yang kepada orang yang di bawah kita, baik dari segi umur maupun dari segi keilmuan. Bisa jadi mungkin kita umur lebih tua, lebih senior, itu tidak boleh menghalangi kita untuk belajar yang kepada orang yang di bawah umur kita. Begitupun mungkin kita dalam beberapa sisi mungkin kita lebih banyak menguasai keilmuan, tapi ada ilmu yang tidak kita ketahui, itu kita harus belajar kepada yang di bawah kita. Makanya ulama mengatakan seorang itu tidak dikatakan al-ilm atau al-faqih hatta ya'khudhu min fawqihi wa min tahtihi. Seorang itu tidak dikatakan berilmu, tidak akan menjadi seorang faqih sampai dia mengambil ilmu baik dari yang di atasnya ataupun dari yang di bawahnya. Tidak mengatakan saya mau cuma belajar sama yang viral-viral, yang terkenal. Ada pun yang tidak terkenal lain. Ini cuma gaya belajar yang kurang bagus. Karena hanya mengikuti hawa nafsu saja. Ya, belajar kepada siapa yang kau butuhkan ilmunya. Ketika kau merasa bahwa seorang orang itu punya ilmu dan memang pantas untuk diambil ilmunya, maka tidak boleh kau melini-lini bahwa dia lebih kecil, lebih muda, dia lebih ini. Tidak bisa. Nabi Musa saja itu pergi kepada Nabi Khidir untuk menuntut ilmu. Dan bukan tanggung-tanggung perjalanan yang harus dia lalui. Ini yang ingin disampaikan oleh Imam Bukhari dalam bab ini. Insyaallah nanti kita lanjut pertemuan berikutnya di bab yang ke-20, babu fadli man alima
wa 'allam. Bab keutamaan orang yang mengetahui dan mengajarkan ilmu yang dia ketahui. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.